serius, soal apa? Soal gaji, aku ngerasa kerjaan kita makin banyak, skillnya juga makin naik. Tapi gaji kita kayaknya nggak include sih. Iya, sama kayaknya sistem dari perusahaan gitu tuh masih pakai perhitungan lama ya, bukan kontribusi. Iya, makanya aku tulis di form biar kerjaan kita didengerin. Keren. Wah, dalam minggu ini udah 2 keluhan yang masuk. Sama lagi isinya. Mereka nggak senang banget nih sama gaji yang nggak sejalan sama kontribusi. Halo, ya Julia. Bisa kita ketemu sekarang buat bahas? Oke, oke, sip. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Nah, Julia, kita to the point aja ya. Kita tuh udah mulai dapat sinyal gitu dari tim. Kalau mereka tuh merasa nggak adil sama sistem gaji kita saat ini. Benar, Bu, dari posisi laporan, saya juga lihat yang performa bagus, malah belum gajinya naik. Sistem senioritas ini udah ketinggalan zaman. Oke, berarti kita harus bawa ini ke Ibu Luki ya? Ayo kita set waktu untuk ketemu beliau, jangan langsung ngeluh, kasih solusi juga. Tumben kalian kompak berdua, ada apa? Jadi begini Bu, kami mau diskusi tentang sistem kompensasi karena ada beberapa keluhan yang masuk. Data juga nunjukin gap yang cukup lebar antara kontribusi dan gaji. Sebenarnya, aku dulu pernah di posisi kalian. Aku dulu pernah bekerja di perusahaan yang masih pakai sistem masa kerja. Jadi aku paham perasaan kalian. Bu, sepertinya kita butuh pendekatan baru. Mungkin waktunya masuk ke sistem skill based pay. Nah iya betul Bu, jadi tuh gaji tuh naik karena skill mereka, bukan karena lamanya mereka kerja. Jadi adil gitu buat semuanya. Miss bisa bantu bikinkan step by stepnya. Kalau begitu, aku kasih kamu waktu 2 minggu dan nanti kamu coba bahas di meeting kita selanjutnya. Oh ya, jangan lupa nanti kalian kasih tahu ke karyawan lainnya bahwa usulan ini kita dengar. Jadi nggak kita abaikan, oke? Nanti akan ada evaluasi tiap kuartal. Jadi kalau skill kamu naik level, jadi kompensasi kamu tuh akan naik juga. Berarti beneran bisa meningkat ya, Bu? Nah, itu tujuannya. Oke, jadi ini merupakan sistem penggajian baru kita. Apakah ada pertanyaan mungkin? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Jika tidak ada, kita akan melaksanakan sistem baru ini di kuartal ketiga nantinya dan semoga hasilnya bisa memuaskan dan semoga karyawan lain juga bisa mendapatkan imbalan yang sesuai dengan sistem ini. Makasih, Bu. Oke, baik. Setelah ini kita akan tutup rapat kali ini. Terima kasih semuanya dan selamat pagi.
sistem kita yang baru, berarti rekan-rekan kalau ada skillnya maka bayaran kita makin tinggi. Gaji kita sekarang lebih nyambung sama usaha kita. Kami tidak mau sistem kerja kami stagnan. Dunia kerja pasti terus berubah. Oleh karena itu, kalau kamu mau bertahan, maka kamu harus bisa mengikuti perubahan tersebut. Kalau kita sebagai tim HR saja tidak peka, bagaimana tim kita bisa merasa dihargai? Skill best pay bukan soal angka, tapi soal adil dan berkelanjutan. Buat kamu pemilik bisnis, manajer, dan HRD, dengerin diri kamu. Nah, kalau kamu HR atau owner, mungkin ini saatnya untuk kamu buka mata. Karena bisnis yang adil itu bisnis yang bertahan. Sebagai mahasiswi, mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini membuka pikiran saya tentang bagaimana peran manusia dalam keberhasilan sebuah organisasi. Dari materi yang telah saya pelajari, ternyata dalam mengelola sumber daya manusia itu bukan hanya soal merekrut karyawan, tetapi juga soal mengembangkan, mempertahankan agar karyawan tersebut dapat memberikan kontribusi yang maksimal. Dan yang saya pelajari, hal yang paling penting dalam manajemen sumber daya manusia itu adalah training dan development serta membangun rencana pembayaran yang strategis, karena hal ini berhubungan langsung dengan produktivitas karyawan. Secara keseluruhan, mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini relevan dan juga aplikatif, terutama untuk orang-orang yang bercita-cita menjadi HR atau bekerja di bidang yang sesuai dengan manajemen sumber daya manusia ini. Baik, tanggapan saya mengenai mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Setelah saya mengikuti mata kuliah ini, saya bisa mengenal, oh ternyata kalau kita itu merekrut seorang karyawan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Begitu juga dengan mungkin dari segi wawancaranya, lalu ternyata juga ada pelatihan dan pengembangan untuk kedepannya, lalu dalam soal penggajian juga ternyata menggunakan strategi. Karena yang saya tahu selama ini ternyata kayak orang kerja itu biasanya kayak cuma wawancara, lalu tes, habis itu langsung diterima dan udah langsung dia bakal mengerjakan apa yang sedari awal dia mau posisinya. Jadi dia akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan posisi yang dia mau. Cukup itu dan tidak ada strategi lainnya. Dan ternyata setelah saya mengikuti mata kuliah ini, saya banyak sekali belajar mengenai strategi-strategi yang mungkin bisa diterapkan saat nanti saya berada di dunia kerja. Dan selain itu, dari mata kuliah ini saya juga mendapatkan berbagai motivasi yang bisa membangun saya untuk kedepannya. Dan apalagi sebagai mahasiswa bisnis digital, kami itu kayak dituntut untuk mempunyai atau membangun sebuah bisnis. Jadi di dalam sebuah bisnis tentunya pasti ada yang namanya karyawan, dan di situ kami akan belajar untuk mengelola karyawan tersebut. Dan kalau dari materinya itu menurut saya sangat membantu, dan dari pengajaran cara Bapak mengajar juga sangat baik, di mana Bapak sangat menjelaskan materi tersebut dengan jelas dan menghubungkannya dengan dunia nyata. Jadi tidak hanya sekedar teori saja. Dan itu saja menurut saya tentang mata kuliah MSDM. Dan terima kasih banyak ya Pak untuk atas materinya serta pengajarannya. Tanggapan saya terhadap pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini sangat bermanfaat karena memberikan saya pemahaman tentang pentingnya mengolah sumber daya manusia dalam organisasi. Saya belajar begitu banyak tentang proses rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, kompensasi, pengembangan karir, yang berpengaruh besar terhadap kesuksesan perusahaan. Materi yang disampaikan sangat relevan dengan dunia kerja dan menambah wawasan saya untuk kedepannya. Baik, salam. Jadi di sini saya akan memberikan kesan saya terhadap pembelajaran manajemen sumber daya manusia. Menurut saya pembelajaran itu sangat penting, apalagi untuk saya pribadi yang sudah semester 6 yang sebentar lagi akan lulus. Itu dapat membangun saya untuk lebih baik ke depannya untuk menghadapi dunia kerja.
Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak yang telah mengajar kami dengan sabar, dan semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih.